His
Selamat pagi dan selamat beribadah buat seluruh umat Tuhan yang bergabung di Zoom ini. Sebelum kita memulai acara kita ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Doa dalam hati dimulai. Adapun urutan acara kita pada pagi hari ini adalah untuk lagu buka dari PA Lembang
Standing on the Promise, doa buka saya sendiri, lagu tema I Will Go dari Conference Jawa Barat. Firman Tuhan akan dibagikan pendeta El Sianipar, dan lagu tutup kembali oleh PA Lembang yang berjudul Power of Love, doa tutup atau doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Ketua M. Sinaga. Demikianlah urutan ibadah kita pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan dengarkan untuk lagu buka dari Pemuda Advent Lembang yang berjudul Standing on the Promise. Apakah terlihat gambarnya? Oke. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengangkat puji dan hormat untuk nama-Mu. Untuk segala berkat yang kami terima sepanjang malam dalam istirahat kami, bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk kembali bersekutu bersama-sama mendengarkan dari firman Tuhan. Hamba-Mu Pendeta El Sianipar yang akan membawakan firman-Mu, urapan Rohul Kudus yang berasal daripada surga untuk menjadi miliknya, agar firman yang akan dibawakan benar-benar dapat membangun kami semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Keluarga-keluarga, hamba-hamba Tuhan yang bergabung di Zoom ini, biarlah Tuhan kiranya masing-masing berkati, agar kami dapat menerima firman ini. Dan firman ini pun berguna untuk membangun iman kami, semakin hari bertambah lebih dekat kepada Tuhan.
Lindungi kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Peliharakan hidup kami dan jauhkan kami dari virus corona, agar senantiasa kami dapat bersyukur dan bersuka cita, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Berkati acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar semuanya ini seturut dengan kehendak surga. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa yang pasti. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini kita akan dengarkan lagu tema I Will Go yang dibawakan oleh KJB. Firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Elsie Anifan. Shalom, selamat pagi para keluarga hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat-umat Tuhan yang bergabung dengan kita pada ibadah pagi yang dikelola oleh KJB pada pagi hari ini. Dan kiranya kita akan bertemu dengan Tuhan ketika kita mencari Dia pada pagi hari ini. Dan kami diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan firman Tuhan dari buku Nasihat bagi para pendeta dan pelayan Injil, bab yang ke-11 dengan judul bagi saudara yang memegang jabatan penting. Dalam waktu yang 20 menit ini kita akan gunakan waktu untuk menerima ringkasan dari 6 topik yang diberikan untuk kami bawakan pada saat sekarang ini. Dan di rumah kami selalu, kalau saya khotbahnya panjang, lewat dari 30 menit, mereka selalu mengatakan kurang persiapan ya. Rupanya salah satu membuat khotbah panjang adalah kurang persiapan. Sehingga semua orang di rumah saya menuntut saya untuk persiapan. Minggu yang lalu mereka sudah bertanya, dan kebetulan saya tidak memiliki buku ini, sehingga kami pergi ke IPH untuk meminjam buku untuk difotokopi. Kami bersyukur percetakan mengizinkan kami untuk memfotokopi hanya 1 buah saja. Mereka tidak izinkan untuk fotokopi beberapa buah. Sehingga saya memiliki buku ini. Dalam subjudul kita yang pertama ini ialah jabatan, malang, dan sengsara.
Topik yang pertama adalah pengalaman kekristenan dalam setiap hari. Nah, saudara-saudara yang seiman dalam kasih Tuhan, terutama para hamba Tuhan, dan secara khusus pada hari ini kepada para pimpinan, karena ini bab ini nasihat kepada yang memegang jabatan penting di dalam organisasi kita. Dikatakan bahwa seringkali pemahaman kekristenan kita tentang keberadaan Allah itu masih dalam tahap teologia atau tahap knowledge atau cara pengetahuan saja. Masih seringkali di tingkat itu kita masih dalam tingkat pemahaman teologia atau dalam pemahaman filsafat. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami ketiadaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena kita tidak mengalami bagaimana keberadaan Tuhan itu sesungguhnya di dalam pikiran dan dalam pengalaman perjalanan kehidupan kita, terutama dalam pekerjaan kita. Seringkali kita masih berkhotbah tentang Tuhan karena itu pekerjaan dan jabatan kita. Bukan oleh karena pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Nah, di jemaat kan selalu saya memberikan sebuah semboyan. Jangan pernah katakan Tuhan itu baik kepada siapapun kalau hanya kita tahu dia baik. Kalau hanya kita tahu saja dia baik. Jangan katakan Tuhan itu baik kepada siapapun kalau hanya kita tahu dia baik. Tetapi katakanlah kepada semua orang Tuhan itu baik karena kita tahu dia baik dan kita rasakan kebaikannya. Di sini ada sebuah dimensi yang berbeda. Kita tahu dia baik dan kita rasakan kebaikannya. Nah, kita rasakan kebaikannya tidak sekedar kita tahu secara teologi, secara filsafat, secara pengetahuan dia ada dalam kehidupan kita, dia baik. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, kita benar-benar rasakan bahwa dia itu baik. Sehingga kita mengalami perjalanan bersama Tuhan itu, dan ini menentukan perjalanan dan kualitas kekristenan kita, terutama kita sebagai hamba-hamba Allah dan sebagai umat Tuhan. Karena di jemaat itu ada dua jabatan saya, sebagai hamba Tuhan dan sebagai anggota jemaat. Di dalam doa yang sungguh saudaraku, kita harus meminta serta membuka hati kita agar Allah mengurapi tubuh, jiwa, dan roh kita, yang mengurapi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga benar-benar kita merasakan hadirat Allah itu, sehingga kita bijak di dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai pendeta, sebagai pimpinan di gereja, dan memiliki hati yang bijak sebagai pimpinan dan lebih tinggi lagi kalau sekarang kita bicara di tingkat conference. Dalam alinea ketiga dikatakan saudaraku dalam dalam halaman 276 dikatakan, sehingga para pimpinan itu tidak menghina kebaikan Allah dengan menunjukkan roh ingin menguasai terhadap mereka yang dianggap bersalah dan memerlukan teguran, menghilangkan kasih dan rahmat Kristus, dan dengan hawa nafsu mereka sendiri yang tidak disucikan. Dengan pengalaman yang ingin berjalan bersama Tuhan, yang hanya Tuhan itu adalah secara filosofi dan teologi dalam pikiran kita, tetapi kita mengalami ketiadaan Tuhan itu dalam kehadiran dalam kehidupan kita. Sehingga para pimpinan, dikatakan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, menunjukkan roh ingin menguasai terhadap mereka yang bersalah dan memerlukan teguran dengan menghilangkan kasih dan rahmat. Seringkali ya mereka tidak menjalankan ini. Ada masalah keputusan diberikan. Saya teringat dengan masalah Dr. Kellogg saudaraku ketika dia dikeluarkan dari gereja Advent. Dia dihadapkan kepada pertemuan demi pertemuan sampai 7 kali dan 2 kali dengan General Conference sampai dia menyatakan sikapnya tidak berada dalam kebenaran, baru dinyatakan keputusan itu. Kasih Allah sangat dijalankan ketika mengeluarkan nama Dr. Kellogg dari gereja pada hari ke-7. Saya sangat terkesima. Kita sebagai pimpinan di jemaat, pimpinan di konfer dan lebih tinggi, perhatikan ini saudaraku. Kita memerlukan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Sehingga ketika kita menegur yang bersalah,
dan yang memerlukan teguran dalam pelayanan ini tidak mengabaikan kasih dan rahmat Allah. Kita memiliki hati yang bijak, kekuatan yang kudus dalam mengambil keputusan. Dalam topik yang kedua ialah dalam penata layanan. Bahwa kita adalah penata layanan yang setia yang Allah inginkan. Allah mempercayakan kepada kita uang dan harta supaya kita diangkat lebih dekat kepadanya. Dan kita memiliki kekayaan hidup yang kekal itu. Semua yang ada, yang kita pegang dengan kepercayaan itu dipinjamkan Allah kepada kita supaya kita dapat membangun tabiat kita serupa dengan Allah. Ya. Kalau ada pendeta yang tidak setia dalam pendidikan perpuluhan, saya menganjurkan jangan lagi menjadi pendeta. Karena kita yang mengajarkan kepada perpuluhan setia kepada anggota dan kita hidup daripada anggota. Ya. Dan mungkin tidak pantas lagi kita membicarakan dalam pertemuan pendeta atau rapat-rapat pendeta bahwa ada pendeta yang tidak setia kasih perpuluhan. Ini sangat memalukan. Kesetiaan kita kepada pendeta perpuluhan itu merupakan sebuah jalan hidup dan menjadi contoh bagi setiap orang. Oleh sebab itu, sedikit atau banyak uang kita yang mengatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang, kita yang mengaturnya. Supaya kita tidak jahat di dalam penata layanan. Sebab cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, oleh sebab itu, para pendeta harus benar-benar mengalami kehidupan yang dibaharui di dalam penata layanan. Saya masih memiliki waktu kurang lebih 12 menit lagi. Ya, 12 menit lagi. Topik yang ketiga, saudaraku, dalam renungan kita pada pagi ini adalah jabatan malang dan sengsara. Nah, saudaraku, saya bingung kenapa dikatakan jabatan malang dan sengsara. Tuhan mengizinkan menimpa manusia itu kemiskinan, menindih setiap manusia, terutama para hamba Tuhan, dan kemalangan menguji mereka, sehingga mereka dengan demikian dapat diuji apakah mereka tetap setia. Di dalam bacaan kita, saudaraku, dalam alinea pertama, dalam subjudul jabatan malang dan sengsara dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Namun jika seseorang tidak setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana juga dia dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Nah, saudaraku, Yesus datang dalam kemalangannya di dunia ini dan meninggalkan istana surga. Bahkan dikatakan dalam lagu anak-anak, serigala punya lubang tapi Tuhan tidak punya rumah. Orang mempunyai bantal untuk meletakkan kepala tapi dia beralaskan batu. Tetapi dia setia kepada Bapa yang mengutusnya. Di tengah-tengah kehidupan kita, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, seringkali kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Terkadang kemiskinan dan kemalangan. Atau kalau zaman sekarang ini, istilah ini kita konversi dengan keterbatasan finansial. Ya, kalau zaman sekarang, kemalangan dan kemiskinan ini kita konversi dengan bahasa yang lebih halus, yaitu dengan keterbatasan finansial. Seringkali membuat para pendeta dan pimpinan kehilangan wibawa dan malah terkadang menjual wibawa kekudusan jabatan ini demi uang. Terkadang keterbatasan finansial bagi para pendeta dan pimpinan membuat kehilangan wibawa, malah terkadang menjual wibawa kekudusan jabatan kudus ini demi uang. Seringkali kehilangan wibawa ketegasan dalam mengambil keputusan dalam jemaat. Di bawah pengaruh orang kaya di jemaat yang seringkali meringankan bebannya di dalam hal kesulitan finansial. Saudaraku, saya pernah dinasihati seseorang ketika masuk menjadi gembala di jemaat yang baru. Jika Bapak mau
Rama di sini terima pemberiannya. Kalau Bapak tidak terima pemberiannya, Bapak akan sebentar di sini. Saudaraku, saya berpikir dengan dalam nasihat seorang wanita tua di jemaat ini. Dan dia seorang wanita tua yang saya rasa memiliki pengalaman yang banyak dari tahun ke tahun dengan pengalaman pendeta dan juga dengan kemalangan atau kita konversi sekarang keterbatasan finansial pendeta. Saudaraku, banyak di jemaat itu yang seringkali orang kaya tidak suka dengan pendeta, dia akan disuruh pergi. Dan banyak juga anggota sudah tidak suka dengan pendeta, tetapi orang kaya itu suka pendeta itu ada di situ. Dan seringkali orang kaya itu mengendalikan siapa pendeta di situ dan berbicara kepada konferensi dan pimpinan itu menyetujuinya. Saya melihat hal yang malang di sini, saudaraku. Dikatakan sini jabatan malang dan sengsara. Seringkali pendeta itu diperjualbelikan dengan harga yang murah. Oleh karena pendeta kehilangan di bawah, oleh karena keterbatasan finansial, dan oleh karena pengaruh orang kaya. Saudaraku, sangat menyedihkan. Pendeta itu diperjualbelikan dengan harga yang murah. Kalau seorang yang berpengaruh di jemaat itu tidak suka, dia bicara kepada pimpinan, itu pindah, saudaraku. Atau anggota sudah tidak menyukai, tapi orang kaya itu yang berpengaruh. Itu pun pendeta itu akan disetujui tak di situ, sehingga tidak membangun, saudaraku. Saudaraku, perlu bijak kita di sini. Kemalangan dan kemiskinan atau keterbatasan finansial janganlah membuat kita hilang kendali. Satu saat, saudaraku, ketika saya tamat SMA, seorang orang tua di jemaat itu bertanya, "Nak, mau kuliah ambil jurusan apa?" Lalu saya katakan, "Saya mau jadi pendeta." Nak, perhatikan nasihatku. Bahwa masalah terbesar dalam gereja Adventialah, pendeta itu banyak sekali terlalu lemah kepada orang kaya. Oleh sebab itu, jika kamu nanti masuk pendeta dan kau pendeta, jangan lemah kepada orang kaya. Hargai orang kaya sebagai anggota yang perlu dilindungi, dibangun, dan dibawa kepada kerajaan surga. Saudaraku, sangat menyedihkan kata-kata anggota ini, bahwa banyak pendeta Advent terlalu lemah kepada orang kaya. Untuk 7 menit yang terakhir, saudaraku. Untuk 7 menit yang terakhir. Jabatan tidak bisa menyucikan. Jabatan tidak berkuasa menyucikan. Jubah kependetaan yang saya pakai ini, saudaraku, tidak bisa menjamin hidup saya suci atau tidak. Lamanya saya menjadi pendeta, hampir 28 tahun saya menjadi pendeta dalam gereja Advent, tidak menjamin hidup saya lebih suci. Jabatan tinggi, officers, departemen, pendeta sebagai jabatan tertinggi di jemaat, tidak menjamin hidup kita suci, saudaraku. Yang menjamin hidup kita suci ialah hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Komunikasi kita yang dekat dengan Tuhan. Sinyal kita yang peka menerima suara Roh Kudus. Sinyal kita yang terbuka kepada pengaruh surga yang luar biasa. Renungan pagi kita pada waktu yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, dikatakan bahwa seluruh pengaruh surga Allah gunakan untuk menolong kita bertumbuh. Pertanyaan, apakah sinyal kita peka untuk menangkap sinyal itu? Apakah sinyal ambisi jadi pejabat yang memenuhi pikiran kita? Ambisi-ambisi yang lain yang lebih mendominasi. Ambisi punya mobil yang baru, dan banyak hal, saudaraku. Tapi dikatakan, saudaraku, pekerjaanmu sebagai pendeta, jabatan tertinggi di jemaat itu, pimpinan tertinggi adalah pendeta. Jabatan tertinggi di conference officers dan jabatan yang tinggi lainnya adalah stafnya. Tidak bisa membuat kita untuk hidup lebih suci. Tetapi hubungan kita dalam doa, hubungan kita dalam perlakuan kita, bahwa kita mengutamakan Allah
dan kebenaran nyata dalam kehidupan kita akan menjamin kehidupan kita yang suci. Untuk 5 menit yang terakhir, saudara-saudaraku, Allah adalah sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu kita datang dalam doa kepadanya, agar kita benar-benar memiliki kekuatan Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus berdoa agar kita membuka hati kita, agar Allah mengurapi tubuh, jiwa, dan roh kita, yang mengurapi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga, saudaraku, ada wibawa hadirat Allah di dahi kita dan di bahu kita ketika kita menjalankan pekerjaan ini dan kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai pimpinan di gereja dan sebagai pimpinan di organisasi. Apakah wibawa kepintaran, keegoisme, dan kehebatan yang kelihatan di dahi dan di bawah kita? Apakah ada wibawa kolusi yang ada di kita? Apakah wibawa primordial yang ada? Karena seringkali pengaruh primordial, kesukuan, dan kemargaan itu sangat ketat dalam menjamin kita duduk dalam sebuah jabatan yang kelihatan. Atau wibawa hadirat Allah ada di dahi dan di bahu kita. Ketika kita menjalankan tanggung jawab ini di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah pimpinan, conference, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting, saudara. Apakah ada wibawa hadirat Allah di dahi dan di bahu kita ketika kita bertemu dengan orang lain? Pertanyaan yang lebih sederhana. Apakah kita dapat mempertemukan Tuhan kepada orang lain melalui wibawa pekerjaan kita? Kita sebagai pemimpin di jemaat dan sebagai pemimpin di tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Untuk 2 menit yang terakhir, saudaraku. Sebelum saya mengakhiri 20 menit yang diberikan kepada saya. Keburukan dalam pelayanan. Saya menyimak di sini, saudaraku. Keburukan para hamba Tuhan ialah bahwa tidak menurut di dalam peraturan, dia tidak melikasi, tidak kudus, suka menuduh, dan kasar, dan suka melayani diri sendiri. Kasar, saudara. Kita pernah renungan pagi di konferensi, kita terbuka, saudara. Salah seorang pendeta mengatakan, saya tidak pernah kasar bicara kepada pendeta atau siapapun. Lalu saya katakan, habis dari perenungan. Tolong saya berikan kekuatan dan doakan saya pendeta. Agar saya bisa menghapus kata-kata kasar di HP saya yang sudah pendeta SMS. Saudaraku, barangkali kita harus bangun. Pendeta Sanipan harus bertobat. Dan kita harus bertobat. Saya juga sering kasar, saudara. Tetapi saya melihat pengalaman Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku bermegah dalam salib Kristus. Dan salib Kristus adalah kebanggaan bagiku. Karena dalam salib itu aku melihat kesabaran Allah yang luar biasa. Kerendahan hati Allah, kelembutan Allah yang sangat luar biasa. Dan pengampunan dan kekudusan Allah bagiku. Sehingga saya merasa bersalah kepada Tuhan. Dan meminta pengampunan bagi Tuhan. Karena saya masih berlaku kasar kepada banyak orang. Dan kepada para hamba-hamba Tuhan. Hari ini Allah berbicara kepada saya untuk saya bertobat untuk hal ini. Dan Allah berbicara kepada kita untuk kita bertobat pada pagi hari ini. Allah memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan pemuda Advent Lembang menyanyikan Power of Love.
be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Bapak Ketua MC Naga, sudah tadi lihat semua Bapak, poin-poin yang ada di chat Bapak? Iya, Bu Pendeta. Ya. Kami serahkan waktu kepada Bapak Ketua MC Naga. Baik, kita boleh tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang begitu baik, yang begitu besar kepada kami, dapat kami rasakan pada hari ini, pada pagi ini, kami dapat berkumpul melalui aplikasi Zoom untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk bertemu dengan Engkau Bapa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami sudah mendengarkan firman yang begitu baik. Kami telah diingatkan agar kami tidak terlena dengan hal-hal duniawi, agar kami tetap dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, baik melalui kata-kata, melalui perbuatan, dan tindakan kami, semuanya hanya untuk kepujian nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, ingatkan kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, agar kami dapat tetap berbuat sesuai dengan yang Kau kehendaki, sehingga akan banyak orang dapat mengenal Engkau melalui perbuatan kami, dan nama-Mu akan dipermuliakan di dunia ini. Ingatkan kami apabila kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami dapat hidup layak kepadamu, dan kami pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui tindakan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang sudah dibawakan Bapak Pendeta Sianipar. Engkau berkati ia, berikan kebijaksanaan, berikan berkat melimpah bagi Bapak Pendeta dan keluarganya agar dapat tetap melayani, sehingga kami dapat memperoleh berkat kembali melalui pelayanan Pak Pendeta ini. Ya Tuhan, pada pagi ini ada beberapa orang yang akan kami doakan secara khusus karena sedang sakit. Di antaranya Tuhan ada Ibu Sinaga Boris Simbolon, ada Pendeta B. Simanjuntak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Advent, ada Ibu Joyce Borulumban Gao dan anaknya Acera dirawat di Rumah Sakit Advent, ada juga keluarga Bapak Rexton Golan yang saat ini Tuhan ataupun obat-obat yang mereka konsumsi, sehingga kesembuhan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian mereka, dan kami dapat bersuka cita atas kabar gembira dari kesembuhan umat-umat Tuhan ini. Ya Tuhan, ada juga saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Ada Bapak Berlin Manurung yang sudah berpindah dari ruang ICU ke ruang pemulihan. Ada juga Ibu Pasaribu Borusianturi yang sedang dalam pemulihan pasca operasi. Begitu juga Ibu C. Sinaga yang pasca pemulihan setelah ia dioperasi. Ada juga Bapak Asagala yang juga dalam pemulihan Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu bagi mereka agar kiranya mereka dapat merasakan lawatan dari Engkau Bapa, dan Engkau menjamahkan tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan, sehingga mereka dapat bersuka cita karena merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Dan kami pun dapat merasakan banyak berkat karena mendengar kabar sukacita dari saudara-saudara kami yang akan sembuh melalui jamahan lawatan tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir di dalam perbaktian kami ini. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan banyak orang akan mengenal Engkau melalui perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pendeta-pendeta yang ada di KJB, kiranya mereka dapat melayani umat-Mu di KJB ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk doa yang dipanjatkan oleh Ketua Bapak M. Sinaga. Semoga itu menghampiri tata kasih Tuhan dan Tuhan memberikan sesuai dengan rencananya. Terima kasih untuk seluruh partisipan Lembang, Pemuda Advent Lembang, Pendeta El Sianipar, dan semua kita yang tergabung di dalamnya. Semoga pelayanan kami ini membawa berkat bagi semua umat Tuhan yang bergabung di Zoom ini.
Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Ibadah kita telah selesai. Kembali kami serahkan kepada Pendeta Tommy Masenu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sianipar, Pendeta Sianipar yang sudah bawakan firman Tuhan. Dan juga kepada MC Naga yang sudah membawakan doa. Untuk besok, di hari Kamis tanggal 28 Januari, yang akan ambil bahagian adalah Jemaat Mekarwangi. MC Ibu N. Siregar, lalu doa buka akan dibawakan oleh PHD Badia Barimbing, dan renungan oleh P. Siregar, jahatnya konsolidasi yang tidak disucikan. Buku yang sama halaman 282 sampai 288. Lalu nanti yang akan doa tutup adalah PHD Yakub Parangan. Yakub Parangan. Itulah yang ambil bahagian untuk besok di hari Kamis. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Kami serahkan kepada Pendeta Rudi. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Sianipar untuk pelayanan firman Tuhan yang dibawakan pada pagi hari ini kepada kita. Dan kita sangat terberkati dengan apa yang sudah disampaikan. Dan terima kasih oleh karena nasihat firman Tuhan yang mengarahkan kita selalu, dan kami, bahkan saya secara pribadi, rindu untuk membuka hati terhadap suara Roh Kudus. Ya benar ya, bahwa